Assalamualaikum Buya. Mohon maaf saya mau bertanya Buya. Saya punya istri yang memaksa saya untuk masuk di sebuah instansi dengan cara membayar sejumlah uang dan itu tidak sedikit. Saya sudah bilang jika seperti itu tidak baik dan tidak barokah nanti uang gaji dan lain-lain yang bersangkutan dengan pendapatan dari instansi tersebut. Tapi istri saya masih memaksa Buya. Mohon solusinya Buya. Terima kasih. Subhanallah. Anda suami yang istimewa. Dan kami berharap istri Anda mendengar. Dan semoga para pria-pria ini adalah suami-suami seperti Anda. Dan istrinya adalah orang yang juga mendengar. Hendaknya semua orang seperti Anda itu. Tidak tamak ambisi untuk mendapatkan urusan dunia. Harus berhati-hati waspada. Anda tidak mau membayar. Karena takut bukan hak Anda adalah rishwah namanya. Menyokok. Akan tapi kami ingatkan bahasanya, kalau ada istri sudah gelap, tidak mau tahu pokoknya suaminya dapat duit, ini bahaya. Biarpun suaminya gaji tinggi tetap saja kurang lagi. Sebab akan menjadikan terus, itu menjerumuskan. Anda tidak perlu marah dengan istri Anda, mungkin maksudnya baik agar ekonomi di rumah Anda ada cukup. Tapi kalau sudah gelap mata, kalau istri sudah gelap, maka ketahuilah itulah sumber kehancuran. Karena dia terus akan membisikkan, kurang dan kurang dan kurang. Sehingga tanpa disadari seorang suami akan menjadi budaknya. Hidupnya menjadi tidak indah setelah itu. Dan wanita seperti itu tidak akan puas selamanya. Dia akan terus, karena dengan cara haram dimaksa. Mestinya takut, oh kalau nggak baik nggak boleh bang, jangan bang kalau gitu. Mestinya begitu. Cari, Allah kan maha kuasa, Allah maha kaya. Tapi maksakan harus dengan ini, oh bahaya. Dan ingat kalau perempuan seperti itu dia akan puas. Dia terus akan mengejar karena dia tidak peduli sudah. Dikasih apa saja, bahkan kesempatan kalau buat itu wanita-wanita seperti itu yang bisa menyuruh nanti suaminya untuk mengambil ini. Ambil aja bang dulu bang, nanti kan bisa diganti bang. Ambil dulu bang, nanti bang nggak apa-apa bang. Ini nggak enak, suaminya bingung. Tapi yang bertanya ini, masya Allah, semoga Anda dengan istri Anda memang akan dipilih oleh Allah menjadi percontohan untuk bertanya ini. Sehingga setelah ini suami-suami gara-gara omongan ini jadi yang baik, istrinya jadi benar semuanya kan begitu. Dan bukan berarti, awas ya, bukan berarti istri Anda kami katakan nggak benar, oh enggak. Dia mungkin maksudnya baik, cuma belum sadar benar. Hari ini sadar insya Allah. Jadi tidak semacam itu. Istri hendaknya menjadi rem. Di samping mendorong suaminya untuk maju, tapi sekaligus rem maju yang halal. Rem dari yang haram. Seperti wanita salihah pada zaman dulu berkata, bang, aku masih bertahan dengan lapar. Tapi aku tidak akan bertahan dengan api neraka. Allah. Istimewa. Bukan mendorong. Bang, kurang bang ini. Nggak akan habis. Kalau ketemu perempuan seperti itu nggak ada ujungnya. Hati-hati. Wanita dengar. Puaskan hatimu dengan syukur. Bukan dengan tuntutan. Puaskan hatimu dengan syukur. Pangkas ketamaanmu dengan rindu kepada yang halal. Kalau kerinduanmu kepada halal sudah menguasaimu, maka ketahuilah ketamaanmu secara otomatis akan terpangkas. Dan semoga ini yang bertanya betul-betul insya Allah akan menjadi suami yang benar-benar dimudahkan rezekinya, istrinya pun yang sudah begitu bukan menjadi lebih baik, bahkan sangat istimewa, hidup indah. Dan tolong wahai para istri, ingat Anda harus jadi motivasi suami untuk bisa mendapatkan yang halal. Akan tapi ingat, di saat akan masuk yang haram, Anda harus berani ngerem. Seorang kiai itu berani ngambil duit pondok, itu gara-gara istrinya cerewet. Pengurus masjid itu bisa menyuri duit masjid gara-gara istrinya banyak ngomong, bisa jadi begitu. Pejabat, koruptor, korupsi gede-gedean itu bisikan suami istrinya untuk bikin rumah baru atau cari mobil baru, bisa saja begitu. Tapi bisa saja seorang suami dasarnya jelek, yang jelas itu tidak baik. Maka pokoknya kalau Anda sebagai seorang istri istimewa, maka Anda harus menjadi rem sekaligus jadi gas untuk maju dalam kebaikan, ngerem dalam ketidakbaikan. Dan begitu sebaliknya sesungguhnya, suami pun juga demikian. Maka menjadilah kita hamba yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan.
Mohon maaf kepada siapapun yang mungkin punya sifat-sifat seperti perempuan tersebut. Kalau Anda mendengar, berarti Anda ini akan dipilih oleh Allah menjadi orang baik. Dengan catatan Anda nggak marah dengan kami. Insya Allah Anda dipilih. Setelah itu Allah berikan kepuasan di hati Anda. Syukur kepada Allah. Lalu suami Anda dilapangkan rizkinya. Tapi jangan marah. Karena ini. Kami tidak ingin ada orang-orang suami akhirnya melakukan keharaman gara-gara desakan halus. Desakan itu kalau keras bisa ditolak. Tapi kedesakan halus ini membahayakan. Rayuan, omongan, abang sayang enggak dengan saya? Katanya cinta. Aduh, bahaya banget ini. Semoga Allah mengampuni semuanya, memberikan hidayah, memberikan segala kebaikan. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.